Narasumber satu. Kami melakukan wawancara singkat terkait kompetensi seksual. Nanti itu meliputi siapa nama dosen yang menjadi favorit kepemilikan Bapak, alasan Bapak menilai dia itu karena apa, dan motivasi dosennya itu untuk menarik itu seperti apa sih, dan harapan Bapak kepada kami sebagai calon dosen seperti apa. Bisa supaya berpikir kali Narasumber dua. Seperti apa yang bisa ibu yang bisa membantu sama rakyat sama cara Bapak itu menyampaikan langsung saya ya pelajarannya Bapak itu caranya itu dapat disesuaikan dengan kami sebenarnya dalam beberapa pelajaran menyampaikan itu dengan kata-kata yang bagus. Jadi kita mudah paham yang artinya kalau jadi Bapak semangat karena Bapak itu contoh dalam iya kalau bagi yang nggak mengerti ya silakan. Jadi apa sih harapan ibu gitu pesan ibu terhadap kami yang insya Allah akan nantinya menjadi guru. Dan ibu ya sebagai generasi penerus sebagai seorang calon guru ya, semoga kalian nanti bisa istilahnya akan mengajar anak kalian itu lebih sabar menghadapi mereka dan misalnya kan sabarnya sana kita tuh banyak tanya nggak mereka kan. Nah, jadi kalau anak itu bertanya jangan kalian dan kita tanya gimana supaya mereka mengerti masih tanya kan tanya sabar tanya apa gimana ini itu kami sabar dalam menghadapi sesuatu. Misalnya dengan banyaknya guru begitu nanti kan jadi anak Indonesia kita akan tahu dari kita dalam bidang apalagi kita matematika itu kan agak rumit kan sama tingginya tingkat sekolahnya kan pelajaran itu pakai susah Islam. Buat sebenarnya mohon maaf banget dan buat apa biasa. Narasumber tiga. Favorit abang itu narasumber itu adalah Bapak Rizky. Itu dari universitas Saudi. Dia belajar sebagai di sastra bahasa Arab. alasan abang memilih dosen itu? Karena dia lebih simpel dalam menyampaikan dan apabila seorang mahasiswa tidak mengerti, dia rela atau dia tuh mau mengulangi penjelasan atau mengulangi materi yang kita sebut. Dosen seperti apa yang menarik abang? Dosen yang menarik menurut saya itu pertama itu di sini yang disiplin karena kira-kira ini dosen itu banyak yang tidak disiplin dalam segala hal, mungkin dalam tidak tangan atau tanggung jawab terhadap tugas itu tegas terhadap mahasiswanya yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat yang murid santai karena dosen-dosen sekarang ini kebanyakan itu banyak memikirkan mahasiswanya segala aktivitas contohnya itu bisa tegas atau enggak lebih seperti itu. Jadi di bawah santai itu harus perlu dibawakan sama dosen. Apa yang abang ingin sampaikan kepada kami sebagai calon guru? Biasanya mungkin ada harapan yang lebih sebagai calon guru mungkin lebih dekat terhadap murid atau mahasiswa yang dia agar kedepannya tidak seperti saat sekarang ini yang mana pada saat ini banyak mahasiswa yang itu hanya sebatas nilai aja tapi tidak paham apa yang dia berikan oleh guru tersebut dan pemahaman diri yang harus jadi patokan untuk Di atas sepertinya Narasumber empat. dosen favorit aku sih ada dosen di Sulutin namanya Pak Iskandar Ali. lalu alasan menyukai dosen Ya karena dosennya pertama tegas, yang kedua dia selalu memberi materi itu dengan logikanya, terus dosennya nggak bikin ngantuk. dosen seperti apa yang menarik? Dosen yang menarik, yang pertama dosen yang nggak ngebosanin, terus dosen yang disiplin juga, sama dosen yang nggak ribet gak banyak aturannya. Ya. Lalu harapan atau pesan terhadap kami sebagai calon guru? Pesan itu semoga guru itu tambah sampai tidak mengikutnya, terus ikhlas dalam menjalankan tugasnya, sama jangan membawa masalah kita ke masalah ke dalam pelajaran ya. Terus ya guru-guru itu yang seperti itu.
Narasumber 5. Untuk dosen favorit saya yaitu namanya Dr. Pak Dr. Iskandar Amnel, SAG MAG. Alasan saya menyukai beliau, ya beliau itu kayak lebih dia lebih mudah diajak untuk berdiskusi dan mudah dan memberikan siswa itu lebih banyak untuk berinteraksi tangan. Dosen seperti apa yang menarik? Dosen yang menurut yang menarik bagi saya, ya dia itu dia agak terbuka dengan mahasiswa dan dia mempersulit mahasiswa untuk berdiskusi. Harapan dan kesan terhadap kalian sebagai calon guru itu seperti apa? Harapan saya untuk rekan-rekan yang mau menjadi sebagai seorang guru, cuma satu harapan saya, tidak putus asa dan selalu memberikan peluang untuk calon-calon murid-muridnya nanti suatu hari nanti. Biasanya saya cukup singkat yaitu jangan putus asa daripada rahmat Allah, yang dimana mengajar itu adalah suatu bakti yang selalu mengalir, karena kita ketahui di hadis juga dijelaskan bahwasanya ada 3 yang tidak akan putus sejak kita segala macam. Yang pertama itu dan yang salah satunya itu amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini nanti kan dia akan kita mengajarkan seorang anak dan anak itu mengamalkan, dan sampai kita mati pun pahalanya akan terus mengalir jika kita terus menerus amal ilmu tersebut diamalkan. Narasumber terakhir.